Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa dengan saya Bidan Grace. Pada pagi hari ini saya bidan yang bertugas di puskesmas ini. Saya sangat senang sekali pada pagi hari ini berjumpa dengan saudara-saudara sekalian yang rindu untuk mendapatkan konseling mengenai pranikah dan prakonsepsi. Ya, teman-teman yang saya kasihi dimanapun berada, kita tahu bahwa pernikahan itu adalah awal mula terbentuknya sebuah keluarga. Dalam pernikahan kita bersama mengucapkan sebuah janji sehidup semati bersama dengan pasangan yang kita sayangi. Oleh karena itu, kita juga harus perlu mempersiapkan diri kita untuk sebuah pernikahan yang sehat. Setiap orang memiliki hak dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran. Mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, efek samping obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi kesehatan reproduksi dan seksual. Mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki dapat terhindar dari infeksi menular seksual dan infeksi saluran reproduksi, serta memahami upaya dan pencegahan serta penularannya yang berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki dan perempuan. Memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan pilihannya tanpa sebuah paksaan. Perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan dan memungkinkan sehat dan selamat selama menjalani kehamilan, persalinan, nifas, dan memperoleh bayi yang sehat. Hubungan suami istri harus didasari atas dasar penghargaan satu dengan yang lainnya, sehingga di dalam rumah tangga tidak ada kekerasan ataupun paksaan antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan terdiri dari yang pertama, ovarium. Apa itu ovarium? Ovarium adalah indung telur, terletak di sebelah kiri dan kanan rahim, di ujung saluran telur atau fimbriae, dan terletak di rongga pinggul. Indung telur kiri dan kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Nah, sel telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang telah dibuahi oleh sperma, sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan keluar bersama darah saat menstruasi. Yang kedua adalah tuba falopi. Apa itu tuba falopi? Tuba falopi atau saluran telur merupakan saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi yang dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim. Selanjutnya adalah fimbriae atau umbai-umbai, berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur. Kemudian yang keempat ada uterus. Apa itu uterus? Uterus adalah rahim, yaitu tempat berkembangnya janin. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti buah pir dan berat normalnya antara 30 sampai 50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim sebesar telur ayam kampung. Dindingnya terdiri dari lapisan. Nah, di dalam rahim itu ada beberapa lapisan juga, yaitu lapisan
parametrium, yaitu lapisan yang terluar daripada rahim. Kemudian ada lapisan myometrium, yaitu berfungsi untuk mendorong bayi pada saat persalinan. Myo itu artinya otot. Kemudian ada lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini adalah lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Kemudian yang kelima itu ada serviks. Apa itu serviks? Serviks itu adalah leher rahim. Merupakan bagian dari uterus yang berbatasan dengan vagina. Berbatasan dengan vagina ya teman-teman. Jadi pada saat persalinan, ini leher rahim ini akan membuka. Kemudian ada vagina. Vagina adalah liang kemaluan atau liang senggama. Ini merupakan saluran yang berbentuk silinder dengan diameter kurang lebih 6,5 cm dan dinding belakang kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat penis saat berhubungan seksual dan tempat keluarnya menstruasi dan bayi. Kemudian apalagi, yaitu ada klitoris atau kelentit, merupakan organ kecil yang paling peka atau cepat mendapatkan rangsangan dari pasangan. Klitoris ini mempunyai banyak saraf dan juga pembuluh darah. Kemudian ada labia. Labia itu adalah bibir kemaluan. Labia ini ada dua, itu labia mayor dan labia minor. Kemudian yang terakhir adalah perineum. Yaitu perineum merupakan jaringan di antara vagina dan anus yang memisahkan rongga panggul. Perineum berperan penting dalam berkemih, buang air besar, hubungan seksual, dan melahirkan. Oke, baik teman-teman. Di sini selain kita mempelajari organ reproduksi wanita, kita juga akan mempelajari organ reproduksi pria. Baik, dalam organ reproduksi pria kita akan belajar yang namanya testis atau buah zakar. Nah, buah zakar ini berjumlah 2 buah. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dengan bantuan testosteron. Nah, testis ini berada di skrotum, di luar rongga panggul. Karena pembentukan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu badan. Kemudian yang kedua adalah skrotum. Skrotum atau kantong buah zakar. Nah, kantong kulit yang melindungi testis yaitu berwarna gelap dan berlipat-lipat. Kemudian ada vas deferens atau saluran sperma. Saluran ini adalah saluran yang menyalurkan sperma dari testis epididymis menuju uretra atau saluran kencing. Kemudian yang keempat ada prostat. Prostat itu adalah kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau cairan semen yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Kemudian yang terakhir adalah penis. Penis ini adalah alat berhubungan seksual pada pria dan sebagai saluran pengeluaran cairan sperma dan mani. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari organ reproduksi wanita, organ reproduksi pria, saat ini kita akan ke persiapan pranikah. Pasti teman-teman lebih semangat ya, karena ini adalah yang paling ditunggu-tunggu. Ya, baik, apa saja persiapan pranikah itu? Yang pertama, ada persiapan fisik. Nah, persiapan fisik apa saja, teman-teman?
Jadi di persiapan fisik itu ada pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu pemeriksaan tensi, pemeriksaan suhu, nadi, pernafasan. Kemudian ada juga untuk pemeriksaan status gizi, yaitu dengan penimbangan berat badan, ukur tinggi badan, ukur lingkar lengan atas, dan tanda-tanda anemia. Nah, untuk bagaimana caranya kita mengetahui apakah saya terkena anemia atau tidak, maka kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu dengan periksa darah, periksa HB, golongan darah, dan resus. Nah, kemudian yang kedua adalah ada persiapan gizi. Nah, persiapan gizi setiap pasangan harus dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Setiap calon pengantin perempuan itu harus sebaiknya harus mengkonsumsi tablet penambah darah seminggu sekali. Nah, kenapa? Karena wanita kan setiap bulan menstruasi. Nah, jadi untuk mengantisipasi darah yang keluar, maka banyak atau tidak, maka kita harus berikan asupan suplemen atau asupan tambahan. Harus minum tablet penambah darah sehari sekali. Kemudian bagi calon pengantin yang kurang energi kronis, jadi kurang energi kronis maksudnya apabila lingkar lengannya kurang dari 23,5, dikatakan kek. Yaitu nanti akan dianjurkan untuk sebaiknya minum susu, makan makanan yang bergizi, teratur, seperti itu. Kemudian ada screening status imunisasi tetanus. Nah, apakah selama ini saudara sudah diberikan imunisasi sampai imunisasi TT kelima atau belum? Nah, jika belum, maka ini wajib setiap pengantin baru untuk mempersiapkan dirinya, meminta kepada bidan untuk diberikan imunisasi tetanus toksoid. Kemudian yang keempat adalah menjaga kesehatan reproduksi. Nah, menjaga kesehatan reproduksi ini sebaiknya apa, teman-teman? Pakaiannya diganti minimal 2 kali sehari. Kemudian gunakan pakaian dalam berbahan sintesis atau katun yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat. Kemudian membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Lalu pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau bau. Khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan membelas vagina atau biasanya banyak terdapat di apotik obat-obat pembersih vagina, karena itu nanti dapat mengiritasi vagina karena pH-nya tidak sesuai dengan pH kita. Kemudian jangan memakai pembalut tipis dalam waktu yang lama. Apabila memakai pembalut, segeralah harus diganti supaya tidak menumbuhkan infeksi bakteri. Kemudian ketika menstruasi harus bisa sebisa mungkin mengganti pembalut minimal 4 jam sekali dan setelah buang air besar. Nah, untuk yang perempuan yang sering mengalami keputihan, sebaiknya harus memeriksakan diri ke dokter supaya segera mendapatkan penanganan. Lalu kemudian untuk yang pria dianjurkan untuk bersunat, tetapi apabila dalam agamanya dilarang, maka keputusan itu adalah di tangan saudara. Nah, baik teman-teman, saya akan lanjutkan yaitu dengan pengukuran status gizi. Nah, status gizi itu ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT.
Nah, untuk caten perempuan atau yaitu ditambah dengan ukur lilanya, ukur lengannya. Kemudian status gizi perempuan diketahui dalam rangka untuk persiapan kehamilan. Karena apa? Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan karena nanti akan berdampak pada bayinya. Bayi akan dilahirkan, kondisi kesehatan ibu sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian pengukuran lila juga ini untuk mengetahui apakah wanita tersebut ada kurang energi kronis atau tidak. Nah, apabila kurang energi kronis maka ditandai dengan lilanya kurang dari 23,5. Bagaimana cara kita menghitung indeks massa tubuh? Nah, rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kali meter persegi. Kemudian ada kategori-kategorinya, klasifikasinya. Ada yang sangat kurus, yaitu IMT-nya kurang dari 17,0. Kemudian kurus, nah itu kekurangan berat badan tingkat ringan, yaitu nilainya 17 sampai dengan kurang dari 18,5. Kemudian yang normal itu adalah 18,5 sampai 25,5. Nah, yang gemuk itu berarti IMT-nya di atas 25,5 sampai 27, dan yang obesitas di atas 27. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan membahas mengenai gizi seimbang. Nah, untuk mendapatkan masukan gizi yang seimbang ke dalam tubuh, pengantin perlu mengkonsumsi 5 kelompok makanan. Nah, 5 kelompok makanan ini termasuk dalam isi piringku. Nah, apa yang dimaksud dengan isi piringku? Nah, sepertiga piring berisi makanan pokok. Ya, saya ulangi, sepertiga piring diisi dengan makanan pokok. Sepertiga piring berisi sayuran. Sepertiga piring berisi lauk pauk beserta buah-buahan dalam proporsi yang sama. Nah, itu ya teman-teman isi piringku. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, biasakan minum air putih 8 gelas sehari. Hindari minum teh atau kopi setelah makan. Batasi mengkonsumsi garam, gula dan lemak atau minyak. Kemudian mari kita lihat 4 pilar gizi seimbang. Pilar yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kemudian pilar yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Pilar yang keempat mempertahankan dan memantau berat badan dan berat normal. Nah, alasannya kenapa dari keempat pilar ini? Yaitu di pilar yang pertama itu adalah tidak ada satu jenis makanan pun yang mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap kecuali ASI yang diberikan pada bayi umur 0 sampai 6 bulan. Kemudian pilar yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara infeksi dan status gizi. Jadi harus membiasakan pola perilaku bersih dan sehat. Pilar yang ketiga, aktivitas fisik memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Jadi harus olahraga yang teratur setiap hari. Dan pilar yang keempat adalah indikator telah terjadi keseimbangan gizi dalam tubuh. Jadi kita harus tetap penting untuk kita mengetahui berat badan setiap kita. Kemudian kita akan membahas mengenai imunisasi tetanus atau TT. Nah, imunisasi tetanus ini yaitu diperuntukkan untuk wanita usia subur, ibu hamil dan calon pengantin. Nah, ini imunisasi tetanus ini merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri.
calon pengantin perempuan perlu mendapat imunisasi tetanus untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan tubuh seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus. Itu ya. Jadi penyakit tetanus ini sangat penting. Kemudian tiap wanita usia subur, usia 15 sampai 49 tahun diharapkan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi tetanus lengkap sampai imunisasi kelima. Jika status imunisasi tetanus belum lengkap, maka calon pengantin wanita harus melengkapi status imunisasinya di puskesmas. Seperti itu. Lalu sebelum imunisasi dilakukan, apabila calon pengantinnya mengatakan sudah mendapatkan 5 kali imunisasi, maka calon pengantin wanita tersebut tidak perlu lagi mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan karena status imunisasinya sudah lengkap. Kemudian kita akan belajar mengenai kriteria penentuan status imunisasi tetanus. Nah, bila pada waktu bayi terbukti mendapatkan imunisasi DPT, dicatat sebagai TT yang pertama. Kemudian mendapat DPT yang kedua, dicatat sebagai TT pemberian TT yang kedua. Kemudian mendapatkan DPT pada usia baduta, dicatat sebagai TT yang ketiga. Dan sehingga pemberian DT yang keempat, yaitu pada saat SD, itu TT yang keempat dan TT yang kelima. Nah, bila tidak terbukti pernah mendapatkan suntikan DPT dari bidan ataupun dari petugas kesehatan, maka calon pengantin harus mengulanginya dari awal, yaitu dimulai dari T1 seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita sama-sama pelajari bersama pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.